yang muncul karena memang proses yang terjadi itu memang tidak sesuai dengan prinsip filosofinya di konstitusi kita. Itulah yang sepertinya kita kemarin-kemarin ini merasa seperti kayak tersesat, disorientasi dan lain sebagainya gitu loh. Artinya ini tidak muncul ujuk-ujuk gitu saja. Bukan hanya soal wangsit yang tiba-tiba. Panjang ada perjalanan faktor Ya, sejarah jadi situ. ada semangat Presiden ingin mengembalikan lagi arah Ya. sistem dan praktek ekonomi kita menjadi kembali ke semangat prinsip ekonomi dan prakteknya sesuai dengan ekonomi yang diinginkan oleh pendiri Republik di konstitusi dan lain sebagainya. Kita bahkan punya bapak koperasi loh. Iya kan? Tapi Pak Menteri begini loh. Kan sejarah juga mencatat bahwa koperasi di Republik ini kan hidup mati gitu kan. Nah itu kan karena proses tadi, Nah. proses marginalisasi. Iya. Orang bilang sekarang koperasi simpan pinjam hanya simpan. Itu kalau saya balik ingin saya sampaikan bahwa kenapa koperasi hanya simpan pinjam? Iya. Padahal Karena banyak loh. tadinya koperasi diproduksi, distribusi, Iya, industri. Iya. Sekarang simpan pinjam. Itu bukan karena kita senangnya simpan pinjam. Itu adalah bentuk mekanisme bertahannya Oke. koperasi dari Di tengah serbuan gempuran. Iya. dari kekuatan pelaku pasar yang lebih dominan. Modalnya besar. Gitu. Bagaimana pemerintah bisa intervensi tetapi kita berada di tengah era perdagangan bebas Ya, global? menurut saya memang negara harus ikut terlibat lagi, ngatur. Sebab kalau tidak nanti ketidakadilannya makin besar. Nah, dibentuklah koperasi desa 80.000, Pak Ya. Don dan Mas Don, itu kita bentuk badan hukumnya dari Maret, dikeluarkan Impres nomor 9 tahun 2025, melibatkan 18 kementerian lembaga, dibentuk Satgas, kemudian proses pembentukan badan hukumnya pun juga tidak ringan, karena tidak seperti kalau kita bikin PT. Iya. Ini harus melalui musyawarah desa khusus. Betul. Jadi ada proses bottom up-nya. Iya. Jadi ini hybrid lah. Top Iya, down-nya hybrid, ada, top down sama bottom dari up-nya bawah. ada. Gitu. Nah kemudian Juli udah selesai semuanya. Sekarang bahkan sudah 82.000 berbadan hukum. Berbadan hukum sudah. Dan kemarin setelah di launching di Klaten, kemudian Pak Prabowo ingin mulai memasuki tahap operasional. Nah, tahap operasional ini dimulai dengan pembangunan fisiknya. Jadi Presiden ingin ada gudang, ada gerai, ada kendaraannya, kemudian ada logistik, ada segala macam. Jadi langsung dikeluarkan instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025 tentang pembangunan fisik gudang gerai, sarana pendukung dan kelengkapan. Jadi koperasi desa ini diamanatkan oleh Presiden punya gerai sembako, Ya. punya apotik dan klinik desa, punya gudang, punya kantor, punya Punya alat lembaga transportasi. keuangan mikro, punya sarana transportasi. Transportasi. Semuanya itu ada maksudnya, Bapak Presiden. Kenapa? Karena nanti gerai sembako itu harus dikelola secara retail modern. Kemudian apotik dan klinik itu memang karena kita mau menyediakan obat yang murah. Dan terjangkau dan juga fasilitas kesehatan bagi masyarakat khususnya yang di pedesaan. Lembaga keuangan mikro juga begitu. Kemudian gudang itu juga jadi penting karena nanti jadi tempat selain naruh barang dan juga Ya, betul. untuk jadi tempat nanti akan dilengkapi dengan alat-alat yang diperlukan. Dryer, cold storage, atau alat pengatur suhu dan lain sebagainya. Dan kendaraan operasional. Kalau 80.000 ini Mas Menteri, kalau kita bicara soal jumlah keanggotaan koperasinya, itu berapa puluh juta ya? Kalau asumsi rata-rata jumlah penduduk dewasa di desa itu kurang lebih rata-rata nih, 4.000. Kita bisa ambil 1.000, 80.000, 80 juta. Kalau 1.000. Kalau 1.000. Tapi taruhlah angka konservatifnya 500. Iya. Separuhnya. Itu udah 40 juta. Kami kemarin berkomunikasi dengan Pak Menteri Sosial. Kami ingin mendorong supaya masyarakat di desa yang menjadi penerima manfaat, apakah itu bansos, BLT atau bantuan pangan non tunai, kita akan dorong menjadi anggota koperasi supaya apa? Mereka bisa belanja barangnya di koperasi desa dan setiap akhir tahun mereka bisa mendapatkan tambahan pendapatan dari sisa hasil usaha koperasinya, sehingga mereka bisa meningkatkan kesejahteraannya mereka sekaligus. 40 sampai 50 juta itu sebetulnya membangun ekonomi di akar rumput gitu. Ya.
Di akar rumput itu Mas. Itu dari sisi partisipasi masyarakat jadi anggota. Belum lagi sekarang volume usaha kegiatannya. Retail modern yang ada. Kan berarti kan tahun depan semoga bisa terbangun semuanya dan siap beroperasi. Artinya kita punya bayangan tahun depan ada 80 ribuan retail modern di desa-desa dan kelurahan-kelurahan. Pak Menteri, 80 ribu logistik, ada 80 ribu gudang dan lain sebagainya. Jadi ini new emerging market juga sebenarnya yang bisa dikelola secara baik dan bisa. Ini kan berarti produksi di desa itu akan mudah kan dalam supply chains-nya. Lalu kemudian peredaran uang juga di situ. Pasti membuat itu lebih produktif, bukan? Fungsinya koperasi desa satu, Pak, jual dan nyalurkan barang-barang baik kebutuhan pokok maupun sehari-hari. Fungsi yang kedua, koperasi desa kelurahan ini adalah menjadi off-taker. Hasil produk masyarakat desa. Apakah itu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kerajinan, kuliner, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita perlu tadi alat yang bisa membantu. Gabah kering panen kita kalau bisa jangan dijual dijemurnya di jalanan. Itu kan perlu alat dryer yang skalanya kecil-kecil tapi perlu rakyat kayak gitu. Nah, kemudian fungsi yang ketiga adalah koperasi desa kelurahan ini menjadi instrumen terbawah yang sekiranya pemerintah pusat ada program-program dia bisa disalurkan secara lebih efektif ke penerima manfaat gitu. Jadi 3 fungsi ini mudah-mudahan bisa dilakukan. Sebetulnya kan kalau di kampung-kampung itu kan bicara mereka bisa tanam apa saja. Bisa kan, Pak. Tetapi mereka susah menjualnya kemana. Kadang misalkan ada buah-buahan. Tempatnya Pak Don di Manggarai. Buah-buahannya bagus. Tapi karena tidak ada alat yang namanya kontrol atmosfer storage. Alat pengatur suhu. Sebenarnya juga nggak mahal-mahal amat juga, Pak. Nah, karena nggak ada alat itu akhirnya besok langsung kualitasnya turun, jatuh harganya. Ada sayuran tempatnya Mas Don bagus gitu di mana gitu nanti karena gara-gara nggak ada alat itu jatuh harganya dan kayak gitu-gitu. Nah, oleh karena itu Pak Presiden minta supaya udah masyarakat desa ini jangan hanya jadi objek dalam ekonomi nasional. Sekarang dirubah mindsetnya menjadi pelaku atau subjek ekonomi. Kemudian dikasih badan usaha namanya koperasi. Kemudian masyarakat juga khususnya di desa jangan hanya jadi nasabah. Nasabah bank BUMN atau swasta. Uangnya dipakai bawa ke kota besar ke Jakarta dipakainya. Nah, oleh presiden dibukakan akses permodalan. Makanya dibiayai bangunan fisik dan juga modal kerjanya. Jadi menurut saya ini akan ada perputaran di desa dan akan ada pertumbuhan ekonomi di desa. Pak Don, Mas Don, di desa itu ketika kami bentuk 80.000 badan hukum, kami keliling-keliling. Banyak desa yang nggak ada listriknya. Ada banyak sekali desa yang nggak ada koneksi internet. Masyarakat desa banyak yang terjebak kepada praktek rentenir. Itu betul. Tengkulak, pinjol. Terus bagaimana? Kan jawabannya adalah kita harus membebaskan mereka, memberikan alternatif. Nah, dengan koperasi desa ini nanti akan ada pilihan buat masyarakat untuk ngambil dari lembaga keuangan mikronya di koperasi. Ini jadi musuhnya rentenir sama tengkulak dong ini. Koperasi ini. Kan sebenarnya bukan. Disitulah sebenarnya ketika negara nggak hadir, nah aktor-aktor non-negara yang namanya pinjol, rentenir dan tengkulak ini kan yang sekarang masyarakat nggak punya banyak pilihan gitu. Ada terus koperasi. Kemudian ada desa yang belum punya akses listriknya, ya kami dengan adanya program koperasi desa akhirnya kami juga bisa berdiskusi dengan teman-teman di PLN, Pertamina, Renewable Energy untuk mengatasi masalah-masalah kelangkaan listrik. Di kampung Bang Don banyak koperasi kan? Banyak di kredit union di tempat saya jalan. Tetapi sangat. kan itu kan kredit tuh. Perkreditan itu idenya ide dari zaman dulunya. Jadi bukan simpan pinjam, perkreditan. Perkreditan. Oke.
Tapi kan kalau bisa membantu untuk lebih produktif. Iya. Kita di kementerian juga dorong sekarang, karena kita udah punya 80.000 outlet retail modern, ayo sekarang kita mulai berpikir untuk bagaimana kita memproduksi dari industri-industri kecil, dari pabrik-pabrik yang relatif kita gampang bikinnya, sabun kayak kecap kayak apa, mental teman-teman di koperasi. Avetin cabe. Atau iya sambal kan itu. Jadi sebenarnya ini harapannya kita bisa bangun ekosistem baru gitu. Iya. Cuma satu yang nggak bisa dikreditin durasi. Kita break dulu lah. Oh, nggak bisa. Karena harus rehat dulu nih Pak Menteri. Iya. Sambil saya mau bagi permen. Suka yang merah atau yang kuning? Warna koperasi Desa Merah Putih itu merah, jangan Apa? merah dan putih atau merah putih. Nah, tapi karena nggak ada putih, saya kasih merah kuning aja lah buat Pak Menteri. Oke, Buat Bang Don cukup yang merah aja. Ini pemain. Iya, kita rehat dulu. Nanti kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Menteri Koperasi. Tentu pemirsa tetap bersama kami dalam Super Don yang dipersembahkan oleh permen Super Sour Candy. Meleknya jreng langsung on lagi. Kami segera kembali sesaat lagi. Bersama